Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjara bawah tanah yang mengerikan di Indonesia. Yang pertama adalah Lawang Sewu. Kota Semarang, Jawa Tengah, kaya akan ragam destinasi wisata bersejarah. Salah satunya Lawang Sewu, yang merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda. Berada di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Lawang Sewu menjadi destinasi utama peziarah sejarah yang datang ke ibu kota provinsi Jawa Tengah ini. Lawang Sewu adalah gedung yang sangat anggun, namun menyimpan banyak segala kejadian misterius. Pengunjung yang ingin mengunjungi alam mistik menjadikan Lawang Sewu destinasi spiritual. Salah satunya yang menarik perhatian ialah ruang bawah tanah yang disebut ruang angker di gedung itu. Banyak cerita mistis di tempat ini, terutama ruangan bawah tanahnya. Tapi sayangnya, ruangan bawah tanah sudah ditutup untuk publik. Mungkin pernah ada kejadian yang tidak mengenakan di sana ya. Ruang bawah tanah Lawang Sewu awalnya dibangun ketika zaman Belanda dan diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun semenjak diambil alih oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1942, ruang bawah tanah dialihfungsikan menjadi penjara bawah tanah, sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda. Sementara itu, ketika Jepang berkuasa atas bangunan Lawang Sewu, mereka memberi 3 penjara yang memiliki spesifikasi berbeda, yakni penjara jongkok yang memiliki ukuran tinggi 0,5 meter, dan para tahanan harus jongkok dengan diisi air hingga sebatas leher. Kemudian penjara berdiri yang memiliki ukuran 1 kali 1 meter yang diisi oleh 7-8 orang dengan berdiri berimpitan. Mitos yang beredar, ruang bawah tanah Lawang Sewu merupakan ruangan yang dapat tembus ke Laut Jawa. Hal tersebut merupakan salah satu tafsir orang-orang yang sudah menyebar luas. Semua pesona masa lampau seolah ada di Lawang Sewu, termasuk jejak perjuangan bangsa Indonesia yang dialami ratusan tahun silam, yang sangat berat. Sebab disinilah para pejuang diisolasi dan dipenjara di bawah tanah. Kini penjara Lawang Sewu hanya menyisakan suasana senyap, horor, serta cerita tentang kuntilanak yang sering menampakkan wujud. Yang kedua adalah Museum Fathahillah. Museum yang merupakan bangunan peninggalan penjajahan Belanda ini bukan hanya menawarkan eksotisme, tapi juga menyimpan aura mistis. Bangunan seluas 1.300 meter persegi tersebut diresmikan pada tahun 1710 Masehi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Penjara bawah tanah di Museum Fathahillah menyimpan banyak misteri. Konon pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan itu merupakan tempat eksekusi hukuman mati. Ribuan orang Tionghoa dan seorang pemberontak bernama Peter Everbelt beserta rekan-rekannya merenggang nyawa digantung di sini. Pada penjara tersebut juga terdapat rantai batu yang berbentuk bulat dan besar. Konon ini merupakan borgol untuk para tahanan. Ketika air laut pasang, maka air akan masuk ke penjara bawah tanah tersebut dan menenggelamkan para tahanan. Cerita yang lain mengatakan pengunjung yang masuk ke penjara bawah tanah tersebut tiba-tiba mencium bau seperti bau amis darah. Mendengar suara tangisan, sesekali akan tampak sosok bayangan hitam noni-noni Belanda. Museum Sejarah Jakarta juga memiliki lonceng kematian. Dulu lonceng ini dibunyikan untuk menghukum para tahanan pada masa Belanda. Bunyi lonceng pertama menandakan tahanan dibawa ke ruang pengadilan. Lonceng kedua berarti tahanan berada di ruang pengadilan. Lonceng ketiga menyimpulkan bahwa tahanan dieksekusi mati dan disaksikan pejabat pengadilan. Jika Anda beruntung mengunjungi tempat ini di malam hari, Anda akan mendengar lonceng kematian ini berbunyi sampai 3 kali, tanpa diketahui siapa yang membunyikannya. Saat masuk ke Museum Fathahillah, yang paling menarik peminat adalah saat keluar pintu belakang museum. Di sana terdapat penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah yang berukuran sangat kecil, yang bahkan ketika ingin memasuki pun harus menunduk karena jarak atap dan dinding lebih kurang hanya setinggi 1 meter. Ruang penjara tersebut sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu.
Dulunya penjara itu digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan, penjahat, serta tokoh-tokoh masyarakat yang membangkang terhadap pemerintahan Belanda. Di penjara bawah tanah yang berukuran kecil tersebut, dulunya pernah dimasukkan tahanan hingga sebanyak 500 orang. Kejam sekali, bukan? Para tahanan yang berjumlah ratusan itu dibiarkan kelaparan, disiksa dengan sadis hingga membusuk sampai mati. Nah, kisah-kisah sadis tersebutlah yang dipercaya menjadikan penjara bawah tanah tersebut kental dengan suasana mistis, mulai dari bau anyir dan bau amis, suara-suara aneh hingga penampakan sosok bayangan hitam. Yang ketiga adalah benteng pendem. Ditemukan kembali setelah terpendam di bawah tanah, benteng pendem menjadi bukti kehadiran penjajah Belanda, berlokasi di dekat pantai Teluk Penyu, Cilacap. Awal mula ditemukannya bangunan ini adalah saat Pertamina melaksanakan proyek untuk menggali minyak. Dan tanpa disengaja malah ditemukan adanya bangunan ini di dalam tanah. Karena itulah konon bangunan ini diberi nama Benteng Pendem. Pada zaman dahulu, benteng pendem digunakan sebagai pertahanan melawan serangan dari sisi selatan Cilacap. Benteng ini memiliki luas lebih dari 6,5 hektar. Terdapat parit sungai yang dibuat Belanda untuk menghadang serangan dari laut yang mengelilingi sepanjang benteng. Selain itu, ada juga para wanita yang kerap dijadikan budak seks di barak tentara dalam benteng itu. Banyak dari para wanita tidak kuat, tersiksa, dan pada akhirnya mereka bunuh diri. Ada banyak kesedihan dan juga kisah mistis yang dialami oleh sejumlah orang saat berkunjung ke benteng ini. Di sini sepintas sering terdengar suara perempuan menangis. Di antara beberapa lokasi, tempat yang paling angker adalah barak tempat pelampiasan nafsu tentara Belanda. Kamar itu disebut sebagai yang paling seram. Nasib para pekerja rodi pun tak kalah seram. Kebanyakan dari mereka mati di penjara atau dibunuh. Para pekerja rodi akan dibunuh oleh tentara Belanda kalau mereka dirasa sudah tidak produktif lagi. Ngeri banget ya. Dan yang terakhir adalah Fort Rotterdam. Ruang penjara di dalam sebuah benteng adalah hal yang lumrah. Fort Rotterdam misalnya, berawal dari perjanjian Bungaya. Benteng Rotterdam menjadi simbol dominasi Belanda di tanah Makassar. Benteng ini merupakan ruang penjara tertua di Nusantara. Pangeran Diponegoro adalah salah satu tokoh yang pernah menghuni penjara di benteng ini. Tak tanggung-tanggung, beliau dipenjara selama 22 tahun. Benteng Rotterdam dan Kerajaan Goa Talo adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Benteng ini didirikan oleh Raja Goa ke-10 pada tahun 1545. Warga Makassar menyebut benteng Rotterdam dengan julukan Benteng Panyua, yang berarti benteng penyu. Mengapa? Karena apabila dilihat dari ketinggian 10.000 kaki, akan terlihat menyerupai penyu. Fort Rotterdam di tangan Belanda menjadi tempat angker dan penuh cerita mistis. Hal ini terjadi karena banyaknya peperangan dan jatuhnya korban jiwa di setiap peperangan. Bahkan banyak kisah pembantaian yang menyebabkan banyak mayat berserakan. Sekarang cerita hantu dan kejadian horor banyak mewarnai benteng. Tak sedikit warga berkunjung ke benteng Fort Rotterdam yang niatnya ingin berwisata sejarah, tapi malah melihat penampakan hantu. Konon katanya wujud penampakannya menyerupai sosok orang Belanda lengkap dengan perawakan dan busana zaman Belanda yang khas. Ada lagi cerita seram yang sering diceritakan oleh orang-orang. Masyarakat sekitar sering melihat sosok wanita bergaun putih panjang. Sosok wanita itu biasanya terlihat dia mematung di salah satu lorong bangunan benteng. Meskipun banyak cerita horor di sini, benteng ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian seram di situs atau tempat peninggalan Belanda? Silahkan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatian kalian. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.